BK 14 kirim. Kenapa ton? Yang BK ada yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat bertemu kembali di Lister Channel. Hari ini tanggal 2 Juni 2025, saya akan mereview kembali tentang peristiwa kejadian pengrusakan mobil plat merah atau mobil dinas yang ada di Kabupaten Brebes Timur. Dan lebih parahnya kemarin itu ada indikasi pemalsuan plat palsu yang menggunakan plat BK 8334FT. Ini plat luar daerah. Dan kita spill hari ini, dalam berita sebelumnya itu dikabarkan bahwa diduga Ketua PMI Brebes Timur itu Eko Prasetyo yang mantan sekarang pernah dipinjam pakaikan oleh pemerintah daerah mobil dinas. Ini dia barang Innova dengan plat 1050 KO KHKO ya. Jadi ini bukti disandingkan dengan plat yang palsu itu pernah ditempelkan di sini 8 BK 8334FI. Nah, jadi hari ini kita melihat kondisi bahwa dalam pemberitaan sebelumnya kita hanya memberitakan sebatas pinjam pakai. Nah, ternyata beredar isu di luar bahwa itu barang itu rusak dikembalikan. Nah, kita tidak percaya. Kita untuk menguak fakta hari ini, saya kembali ke lapangan dan melihat ternyata berdasarkan informasi ternyata benar. Kita lihat barang ini saya disaksikan oleh salah satu tokoh masyarakat kita. Saya melihat barang ini ringsek ya. Ini kaca bagian depannya habis ringsek, kemudian di bodi di bagian pinggir sebelah kiri itu penyok ya. Ini bukti adalah kerusakan. Ini bukan milik nenek moyang, tetapi ini adalah milik pemerintah daerah. Kalau namanya aset pemerintah, berarti itu aset negara yang wajib kita sebagai warga negara untuk menjaga aset ini agar baik apa adanya. Jadi di hadapan saya sudah hadir. Selamat siang Bapak ya, Badomu. selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak Badomu? Kabar baik. Sehat. Oke, baik. Terima kasih Pak Badomu. Hari ini kalau tidak salah Anda sudah tadi informasi ke saya sudah 3 kali datang mau mempertanyakan masalah kerusakan mobil ini ke Sekda. Nah, itu yang ketiga kali, dan hari ini hari yang ketiga Anda datang tapi belum bertemu dia. Iya, betul. Nah, bisa Anda berikan tanggapan pertama terkait kerusakan mobil sebagai tokoh masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hadir dan berdiri di sini karena saya ikut membaca dan menyimak di media sosial, baik itu elektronik maupun cetak, tentang peminjaman mobil dinas pemerintah Kabupaten Batu Timur kepada oknum ketua PWI Batu Timur periode yang lalu. Dan setelah ramai dibicarakan, maka saya juga ikut menyimak. Dan ternyata memang benar. Ini kami berdiri di sini dan menyaksikan bagaimana mobil ini dalam keadaan rusak berat. Padahal waktu pinjam pakai mobil ini dalam keadaan baik. Tapi kenapa dalam waktu dikembalikan dalam keadaan rusak? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Secara logika yang bertanggung jawab adalah yang memakai. Nah, tetapi juga harus dipertanyakan yang memberi pinjam waktu itu adalah siapa. Juga perlu dipertanyakan. Oleh sebab itu, karena yang memimpin ASN di Kabupaten Batu Timur, pangkat tertinggi adalah Sekda, PJ Sekda. Nah, justru itu saya pribadi sejak pertama datang sendiri ingin menemui Sekda, PJ Sekda, tapi belum sempat. Yang kedua juga minggu kemarin juga tidak bisa bertemu, dan hari ini saya ditemani dengan teman-teman insan pers juga ingin bertemu, juga tidak sempat, tidak bisa bertemu. Persoalannya adalah
kami minta kejelasan dari pemerintah Kabupaten Batu Timur bagaimana seluk-beluk pinjam pakai ini. Apakah ada semacam perjanjian hitam di atas putih? Dan biasanya secara logika, apabila kita meminjam barang itu dalam keadaan bagus, kembalinya juga dalam keadaan bagus. Itu sebenarnya. Iya. Nah, kalau terjadi kerusakan seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Otomatis sebenarnya secara logika yang bertanggung jawab adalah yang memakai. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat kerusakan-kerusakan seperti ini, harusnya ini merupakan tanggung jawab dari si pemakai. Harusnya dikembalikan dalam keadaan baik. Kenapa? Karena ini adalah barang inventaris yang tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Batu Timur. Kalau dikembalikan dalam keadaan begini, siapa yang tanggung jawab? Apakah Pemda lagi yang bertanggung jawab untuk memperbaiki? Sebab kerusakan begini, ini cukup berat. Kaca hancur dan bagian atas penyok, Risek lah. ringsek. Jadi sebenarnya ini merupakan tanggung jawab. Nah, persoalannya adalah apakah ada niat dari Pemda Kabupaten Batu Timur, khususnya PJ Sekda, untuk membuat laporan ke Polres Batu Timur untuk menindaklanjuti perbuatan seperti ini. Kenapa? Salah satu adalah yang perlu ditelisik adalah pernah di dalam foto yang beredar, mobil ini menggunakan plat yang sudah diganti. Plat palsu ya. Yang akhir asalnya adalah KH 1050 KU menjadi BK 8334 FI. FE. FT. FT ya. Nah, plat ini setelah saya cek adalah plat Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu di Sumatera Selatan. Plat barang. Nah, Angkutan barang. jadi plat itu adalah plat hitam. Nah, yang asalnya adalah 1050 KH 1050 KU. Itu adalah plat dinas. Nah, di sini ada niatan apa dari si pemakai yang meminjam ini? Ini tentu ada niat-niat yang tidak baik. Nah, persoalan seperti ini tidak bisa diputuskan oleh masyarakat. Tapi harusnya pemerintah Kabupaten Batu Timur melakukan pelaporan ke pihak Polres Batim, sehingga pihak Polres sebagai penyelidik melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur kesengajaan untuk mengganti plat? Karena bagaimanapun mengganti plat itu adalah perbuatan yang masuk kategori pidana. Nah, soal pidana pasal berapa itu adalah kewenangan dari penyelidik. Dan kalau memang terbukti ada niat-niat yang tidak baik, maka bisa ditingkatkan ke penyidikan. Dan kalau ancaman hukumannya adalah 5 tahun ke atas, maka oknum Ketua PB Batu Timur yang lalu bisa diadakan penahanan. Itu kalau kita bicara secara hukum. Kalau kita bicara masalah perdatanya, maka paling tidak dia harus mengganti kerusakan-kerusakan ini, berapapun biayanya. Itu adalah tanggung jawab si peminjam. Nah, kami berbicara di sini, saya sama sekali tidak ada kepentingan apapun. Karena saya adalah masyarakat biasa. Tetapi catatan, kami adalah sudah memperjuangkan Batu Timur menjadi kabupaten. Kami sudah tunggang langgang, kami sudah basah kuyup untuk memperjuangkan Batu Timur jadi kabupaten, supaya Kabupaten Batu Timur ini mendatangkan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat juga bayar pajak untuk pemerintah, dan pajak itu salah satunya adalah untuk menambah APBD Kabupaten Batu Timur. Yang salah satu kegunaan APBD itu adalah untuk membeli mobil-mobil dinas seperti ini. Nah, bagaimana kalau mobil-mobil dinas seperti ini rusak begini dikembalikan? Siapa yang tanggung jawab? Sehingga saya sebagai anggota masyarakat ingin agar pemerintah Kabupaten Batu Timur mengambil satu sikap dan langkah tegas. Jangan masyarakat justru bertanya-tanya, ini pemerintah bagaimana kok diam? Seolah-olah hal seperti ini tidak menjadi perhatian. Jadi atensinya mana? Karena mereka lah yang bertanggung jawab, karena mereka ada pengelola daripada aset-aset pemerintah Kabupaten Batu Timur.
Jadi kalau saya sendiri tidak punya maksud apa-apa, tapi ingin agar hal-hal seperti ini ditindaklanjuti secara pas sesuai jalur. Apakah itu jalur hukum nanti itu terserah. Tapi yang penting yang meminjam mobil ini harus bertanggung jawab mengembalikan mobil ini dalam keadaan baik semula lah. seperti semula waktu dipinjam. Kami juga, saya sebagai advokat, kalau pemerintah Kabupaten Batu Timur memberikan kuasa kepada kami untuk melakukan tindakan hukum atau jalur hukum, kami siap untuk membantu. Itu saja. Dan kami tidak ada sama sekali ada niat untuk mencari keuntungan pribadi dan sebagainya. Karena ini adalah kepentingan masyarakat Batu Timur. Itu adalah komitmen kami waktu berjuang mendirikan kabupaten ini. Kami sama sekali tidak berharap ada imbal balik dan sebagainya, tidak. Tapi demi masyarakat Batu Timur dan mobil ini sebenarnya kalau ini bisa digunakan oleh masyarakat, banyak sekarang ambulans di puskesmas rumah sakit yang tidak bisa dipakai, tidak layak. Dan kalau masyarakat di desa-desa memerlukan angkutan ambulan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan orang sakit yang tidak bisa duduk dinaikkan ke atas sepeda motor, sehingga orang sakit itu ada di tengah, kemudian pengendara di muka dan di belakang megang. Itu kan sangat riskan, apalagi kalau musim hujan. Apalagi jalan di Batim ini rata-rata memang di desa adalah jalan yang rusak dan licin kalau hujan, sangat berbahaya. Jadi alangkah baiknya kalau memang mobil ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk mereka pergunakan, misalnya mengangkut orang sakit dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya daripada nongkrong begini dalam keadaan rusak. Jadi itu pertanyaan dari masyarakat. Saya sebagai anggota masyarakat dan mantan ketua komite pendiri Kabupaten Batu Timur sangat menyayangkan kalau hal ini dibiarkan begitu saja. Kami mohon kepada rekan-rekan insan pers untuk mengangkat berita ini, diviralkan kalau perlu, karena ini betul-betul sangat memalukan pemerintah Kabupaten Batu Timur. Dan yang terimbas juga adalah masyarakat, karena masyarakat dulu berjuang mendirikan kabupaten ini supaya kabupaten ini, tadi saya sudah sampaikan, tenang, damai, dan sejahtera. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Jadi sama sekali tidak ada niat apapun secara pribadi, tapi adalah demi kita masyarakat Batu Timur melihat Batu Timur akan lebih baik ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilafnya saya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik saudara, demikian konferensi pers kita pada siang hari ini. Kami atas nama kru dari Yulis Yarkuno mengucapkan terima kasih kepada Pak Badowo selaku pemerhati juga dan sekaligus Kabupaten Batu Timur atas kedatangannya untuk hari ini melihat fakta-fakta yang sebenarnya terkait ada selama ini pemberitaan tentang dugaan mobil rusak. Ternyata memang sudah kami temukan fakta-faktanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan yang akan datang. Salam sehat untuk kita semua. Tetap waras di tengah media sosial yang buas. Batim bersatu. Lagi-lagi kekal ya, Nen. Tetap waras di tengah sosial media.